Guys, kalau kalian sebagai car enthusiast, pasti udah nggak asing lagi dong dengan istilah sport car, supercar, atau hypercar. Tapi kalian tahu nggak perbedaan ketiganya itu? Menurut riset yang dia baca sih, ketiga pengertian tersebut dapat dibedakan dari besaran tenaga, akselerasi, hingga top speed mobil itu sendiri. Mobil yang masuk dalam kategori sport car adalah mobil yang memiliki tenaga mesin berkisar 300-500 daya kuda dan kecepatan maksimal yang bisa diraih itu tidak sampai 300 km per jam. Nah, kalau supercar, tenaga mesinnya lebih besar lagi, berkisar 500-700 daya kuda yang juga memiliki top speed alias kecepatan maksimal di atas 300 km per jam. Terus nih, yang terakhir, yaitu hypercar, mobil ini memiliki tenaga mesin di atas 700 daya kuda dan top speed melebihi 330 km per jam. Wih, kenceng banget ya. Nah, di video kali ini, Nidia mau rangkumin 5 mobil super alias supercar bekas dengan harga termurah. Penasaran gak mobilnya apa aja? Dan semurah apa sih? Mending kalian simak terus video ini sampai habis ya. Pertama, Nidia mau rekomendasikan mobil asal pabrikan Inggris, yaitu Aston Martin Rapid. Aston Martin Rapid ini adalah supercar yang basisnya diambil dari mobil yang sering dipakai James Bond, yaitu Aston Martin DB9. Tapi, kalau DB9 itu sedan 2 pintu, kalau di Rapid ini adalah sedan 4 pintu. Walaupun mengadopsi desain sedan konvensional, tenaga yang berasal dari bawah kap mesinnya yang panjang itu gak bisa dianggap sepele loh. Jantung pacunya berisi 6000 cc 12 silinder. Tenaga maksimalnya diklaim bisa mencapai 552 daya kuda dan torsi hingga 630 Nm. Wih, dahsyat kan? Yang gak kalah dahsyat adalah data akselerasinya. Dari 0 sampai 100 km per jam hanya butuh waktu 4,2 detik aja loh. Dan top speed diklaim bisa tembus hingga 327 km per jam. Kalau lari spontan 300 km per jam sih dari Jakarta sampai Surabaya cuman butuh waktu sekitar 2 jam aja nih guys. Nah, yang menarik lagi, mobil asal Inggris yang cantik banget ini dibanderol dengan harga yang menarik banget loh. Nih dia pantau, harga bekas lansiran tahun 2011-nya Aston Martin Rapid ini dibanderol sekitar 1,8 miliar aja nih guys. Paling murah nih untuk sekelas supercar. Kedua masih dari Inggris, yaitu Bentley Flying Spur. Bentley ini tuh terkenal banget sama mobil-mobil super mewah, eksotis, dan juga mesinnya yang bertenaga. Secara basis, Bentley Flying Spur ini masih satu basis dengan sedan VW Phaeton. Kenapa bisa satu basis dengan VW? Karena Bentley merupakan anak perusahaan dari Volkswagen sejak tahun 1998. Jadi mereka bisa saling berbagi teknologi. Nah, kalau di VW Phaeton, desainnya cenderung kayak sedan biasa, namun di Bentley Flying Spur ini disempurnakan dengan beberapa aksen kemewahan dan mesin yang bertenaga. Di balik kap mesinnya tersimpan mesin 6000 cc 12 silinder yang digabungkan dengan 2 buah turbo, sehingga perpaduan mesin tersebut menghasilkan tenaga hingga 552 daya kuda. Wih, besar banget ya. Lalu nih, data akselerasinya dari 0 sampai 100 km per jam tercatat hanya butuh waktu sekitar 5 detik aja loh, dan top speednya sekitar 312 km per jam. Walaupun pakai mesin yang sama kayak Bentley Continental GT, tapi Flying Spur ini dijual lebih murah loh. Nih dia pantau, harga bekas Bentley Flying Spur lansiran tahun 2011 dibanderol sekitar 2,5 miliar aja nih guys. Ketiga, Nidia mau merekomendasikan ke kalian sebuah mobil super yang desainnya selalu konsisten dari waktu ke waktu, yaitu Porsche 911. Nah, kalau yang ini sih bisa dibilang supercar Jerman yang punya sejarah panjang loh. Pada mulanya, 911 ini hanya sebuah mobil sport yang dirancang untuk mengedepankan faktor aerodinamis serta keasyikan berkendara. Makanya, sejak awal, 911 ini dikenal sebagai mobil yang sangat mudah dan nurut untuk dikendarai. Ketika Porsche mengenalkan model 718 seperti Boxster dan Cayman, 911 naik kelas menjadi sebuah mobil super yang tenaganya melebihi 500 daya kuda. Yang Nidia mau rekomendasikan adalah Porsche 911 generasi ke-7 ya, atau yang dikenal dengan kode bodi 991. Nah, di generasi ini, Porsche mengenalkan beberapa tipe ke Indonesia. Yang paling familiar adalah model Carrera dan Carrera S. Kedua model itu menggunakan mesin 3000 cc 6 silinder yang digabungkan dengan 2 buah turbo. Tenaga mesin ini tercatat dapat di angka 370 daya kuda dan torsi 450 Nm.
Kalau dilihat sih, secara data tenaga dan torsi, mobil ini belum bisa dikatakan sebagai supercar nih. Tapi data akselerasi dan top speed mobil ini sangat fantastis. Dari 0 sampai 100 km per jam bisa tuntas dalam waktu 3,9 detik. Dan top speednya bisa mencapai 306 km per jam. Wih, masuk kelas supercar nggak tuh? Untuk kalian yang tertarik memiliki mobil super yang ikonik ini, harga bekas untuk lansiran tahun 2014-nya nih dia pantau sekitar 2,5 miliar aja nih guys. Keempat, ada supercar yang selalu digunakan Tony Stark di film Iron Man, yaitu Audi R8. Nah, kalau yang ini sih desainnya terbilang sangat futuristis. Makanya Tony Stark yang dikenal sebagai karakter yang high-tech memilih mobil ini sebagai kendaraannya. Audi R8 sendiri merupakan sebuah supercar Jerman yang baru diproduksi sejak tahun 2007. Di dunia sendiri, mobil ini baru satu generasi dan sudah mengalami satu kali facelift di tahun 2013. Untuk Audi R8 yang Nidia mau rekomendasikan adalah Audi lansiran tahun 2012, di mana dapur pacu untuk mobil ini tuh dibekali mesin yang mirip dengan kepunyaan Lamborghini Gallardo. Mesin berkapasitas 5.200 cc, 10 silindernya ini diklaim bisa menghasilkan tenaga hingga 525 daya kuda dan torsi 530 Nm. Tentunya dengan mesin kayak gitu, mobil ini kencang banget ya. Akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya butuh waktu sekitar 3,9 detik aja. Terus untuk urusan top speed, mobil ini bisa digeber hingga 315 km per jam loh. Kenceng abis ya. Untuk kalian yang tertarik membeli mobil ini, harga bekas lansiran tahun 2012-nya berkisar di angka 2,27 miliar rupiah. Tapi kalau mau yang lebih murah, bisa beli yang tahun 2010. Harganya di angka 1,8 miliar aja loh. Wih, dibeli deh. Siapa tahu bisa jadi Iron Man-nya Indonesia. Kelima dan terakhir, yang paling ngebut dan menjadi impian para car enthusiast ada supercar asal Italia, yaitu Lamborghini Gallardo. Nah, coba siapa yang gak tahu mobil yang satu ini? Bisa dibilang, sampai saat ini, Gallardo menjadi supercar paling laris dari Lamborghini loh. Mobil ini pertama kali dijual di tahun 2003, dan model ini berhenti diproduksi pada tahun 2013, lalu digantikan dengan Huracan. Gallardo ini pernah mengalami penyegaran di tahun 2008, yang sekaligus mengubah serinya menjadi LP560-4. Di generasi facelift ini, lumayan banyak nih yang beredar di Indonesia. Gallardo ini dibekali mesin 5.200 cc 10 silinder. Kayak yang Nidia udah bilang tadi, kalau mesinnya mirip dengan kepunyaan Audi R8. Tapi ketika mesin tersebut dibenamkan di mobil ini, tenaganya melonjak menjadi 552 daya kuda dan 540 Nm. Wih, selisih cukup banyak ya. Mesin yang powerful itu diklaim punya data akselerasi yang cukup fantastis loh. 0 sampai 100 km per jam bisa tuntas dengan waktu sekitar 3,7 detik dan kecepatan maksimal mencapai 325 km per jam. Kenceng abis kan? Nah, untuk kalian yang tertarik memelihara banteng asal negeri Italia ini, harga bekas untuk tahun 2013-nya Nidia pantau berkisar 2,79 miliar aja nih guys. Wih, Lambo di bawah 3M itu sesuatu loh. Oke deh guys, itu dia tadi 5 rekomendasi supercar bekas yang bisa digeber hingga 300 km per jam dengan harga termurah se-Indonesia. Gimana? Kalau kalian tertarik yang mana nih? Kalau Nidia sih pengen semuanya. Coba kasih tahu Nidia dong. Next Nidia harus rekomendasiin mobil apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Abis komen boleh dong untuk like, share, dan subscribe channel Pricebook Otomotif. Nidia pamit dulu ya. Ciao Bella.